Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubhat. Wa min syubahi a'da'i tauhidil anbiya'i wal mursalin wa hiya syubhatul kubra qauluhum. Di antara syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, dan ini merupakan syubhat yang besar, yaitu mereka mengatakan innal ladzina qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yashhaduna an la ilaha illallah wa kadzabur rusula. Orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, orang-orang musyrikin terdahulu, mereka tidak bersyahadat. Mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka juga mendustakan para rasul. Wa ankarul ba'tsa, mereka juga mengingkari hari kebangkitan. Wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa nu'minu birrusuli wal ba'tsi wa na'budullaha ila akhirih. Sedangkan kami, kata mereka, kami bersyahadat la ilaha illallah, dan kami mengimani para rasul. Kami juga mengimani hari kebangkitan, dan kami menyembah Allah, dan seterusnya. Wa kashfuha bil jawabi 'alaiha bi umuri. Maka kita membantah syubhat seperti ini, menjawabnya dengan beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, Allah Ta'ala qad kaffara aqwaman ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yashhaduna an la ilaha illallah wa yusalluna wa yu'minuna bil ba'tsi. Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan beberapa orang yang orang-orang ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka yashhaduna, yang mereka bersyahadat la ilaha illallah. Nah, mereka juga salat, mereka juga mengimani hari kebangkitan. Syahidallahu lahum bil imani qabla dzalika. Dan Allah mempersaksikan, artinya Allah menetapkan mereka punya iman sebelum itu, sebelum Allah kafirkan. Mereka adalah orang-orang yang punya iman. Lakin kafarhum limaqalatin qaluha fi haqqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Namun Allah Ta'ala mengkafirkan mereka karena mereka mengucapkan perkataan yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Yaitu maksudnya adalah surat At-Taubah ayat 265 sampai 266. Allah Ta'ala katakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayat Allah dan juga dengan rasulnya, kalian jadikan itu semua sebagai bahan olok-olokan, bahan candaan, bahan ejekan? Kemudian Allah katakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf. Kalian telah kafir, kalian telah kufur ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian beriman. Ya, di sini Allah tetapkan bahwasanya sebelumnya mereka beriman. Namun setelah mereka mengolok-olok Nabi, mengolok-olok para sahabat, yang ini sama saja mengolok-olok Allah dan ayat-ayatnya, Allah kafirkan. Maka orang yang bersyahadat, orang yang mengimani Al-Quran, orang yang mengimani hari akhir, bahkan orang yang sholat, puasa, ketika dia melakukan pembatal keislaman, dia pun bisa kafir. Kemudian jawaban yang kedua, atsani ijma'us sahabati radhiyallahu anhum ala qitali ashabi Musailimata al-kadzdzabi wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Para sahabat ijma', para sahabat sepakat, tidak ada khilafiyah di antara mereka untuk memerangi atau menjatuhkan hukuman mati pada pengikutnya Musailimah al-Kadzdzab. Bacaan yang tepat adalah Musailimah, bukan Musailamah, yaitu seorang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dia dijuluki Al-Kadzdzab, pendusta. Padahal para pengikutnya Musailimah ini, mereka bersyahadat la ilaha illallah. Walaupun mereka bersyahadat la ilaha illallah, namun diperangi dan mereka dikafirkan oleh para sahabat Nabi. Asal itu jawaban yang ketiga, ittifaqu aliyin radhiyallahu anhu wa sahabati radhiyallahu anhum ma'ahu ala qitalil ladzina sajadu li aliyin ghuluwan fihi wa qalu anta huwa
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua sepakat untuk memerangi dan menjatuhkan hukuman mati orang-orang yang sujud kepada Ali. Itu orang-orang Syiah ketika itu, yang sujud kepada Ali bin Abi Thalib karena gulu kepada Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai mereka mengatakan, anta huwa, wahai Ali, engkau adalah Tuhan. Ya'nuna anna aliyan huwallahu ta'ala. Yang mereka maksud yaitu bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Allah Ta'ala. Fa'ajma'a as-sahabatu ala kufrihim bidzalika wa wujubi qatlihim wa qataluhum. Maka para sahabat ijma', mereka sepakat, tidak ada khilafiyah tentang kafirnya orang-orang tersebut dan tentang wajibnya memerangi mereka, menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, dan nyatanya mereka, para sahabat pun memerangi orang-orang tersebut. Ya, padahal orang-orang ini juga bersyahadat la ilaha illallah. Ar-rabi'u, yang keempat, ijma'ul ulama'i ala kufri man kadzdzaba bi syai'in ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat, tidak ada khilafiyah tentang kufurnya orang yang mendustakan satu saja, bi syai'in, satu saja, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dalilnya sahih, yaitu terbukti dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian didustakan. Didustakan artinya diingkari, ditolak, dinafikan. Maka para ulama sepakat orang tersebut kufur walaupun yang diingkari hanya satu ajaran saja. Walau syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Walaupun orang tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat. Wal musyrikul ladzi yad'u ghairallahi jahidan li'a'zami syai'in ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa at-tauhid. Padahal orang-orang musyrikin, baik orang musyrikin zaman dahulu dan juga orang musyrikin zaman sekarang, yang mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka telah jahidan, telah menentang, telah menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW yang paling agung. Apa itu? Wa huwa at-tauhid, yaitu ajaran tauhid. Kalau suatu ajaran Nabi saja, misalnya terkait dengan buang hajat, terkait dengan masalah menghilangkan najis, terkait dengan masalah berpakaian, masalah taharah, kalau ini saja ditolak, maka ini para ulama sepakat kufur. Maka apalagi kalau ada orang yang menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih jelas lagi kekufurannya. Kemudian al-khamisu, jawaban yang kelima, ijma'ul ulama'i min kulli madhhabin ala anna man jahada al-ba'tha kafara wa halla dammuhu wa maluhu. Para ulama dari semua madhab sepakat tentang orang yang menolak untuk mengimani adanya hari akhir, hari kebangkitan, maka dia kufur dan halal darahnya dan juga halal hartanya. Artinya dalam jihad fisabilillah. Walau syahida an la ilaha illallah, walaupun dia bersyahadat. Wa hakadha man kadzaba ahadan min rusulillahi alaihim assalatu wassalamu. Demikian juga orang yang mendustakan, mengingkari satu saja dari para rasul Allah alaihim assalatu wassalam, maka dia juga kufur. Fa kaifa yakfuru man jahada syai'an min hadhil asya'i alwajibati wa la yakfuru man jahada at-tauhid. Maka bagaimana mungkin orang yang mengingkari hal tersebut, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari Rasul, yang ini merupakan al-wajibah, perkara-perkara yang wajib, maka bagaimana mungkin orang yang mengingkari hal-hal di atas itu bisa kufur, padahal ini adalah perkara yang wajib. Namun, la yakfuru man jahada tauhid. Orang yang menentang tauhid, orang yang mengingkari tauhid kok enggak kufur. Alladzi huwa aslul wajibati. Padahal tauhid adalah landasan dari semua kewajiban. Harusnya kalau orang yang menentang satu kewajiban itu kufur, maka yang menentang aslul wajibat, orang yang menentang landasan dari kewajiban lebih kufur lagi. Wa a'dhamuha wa syurutu qabuliha. Dan tauhid adalah kewajiban yang paling a'zam, yang paling besar, dan bahkan tauhid adalah syarat dari diterimanya semua amalan-amalan wajib. Sehingga kesimpulannya, orang yang mengingkari tauhid, orang yang menentang tauhid harusnya lebih kufur lagi daripada orang yang menentang perkara wajib. As-sadisu, jawaban yang keenam, ijma'ul muslimin ala kufri Bani Ubaid al-Qaddah al-Fatimiyuna alladhina hakamu Misra ba'dal qurunil mufaddalati. Para ulama kaum muslimin sepakat tentang kufurnya Bani Ubaid al-Qaddah, keturunan dari Ubaid al-Qaddah,
yang disebut dengan sekte Fatimiyun, yang merupakan bagian dari orang-orang Syiah, yang mereka menguasai negeri Mesir setelah masa-masa Qurun Faddalah, setelah 3 masa emas umat Islam, setelah masa sahabat, tabi'in, tabi'in. Maka setelah itu Fatimiyun menguasai negeri Mesir. Lamma azharu mukhalafat syariati, yaitu ketika mereka menampakkan penyimpangan-penyimpangan syariat. Wartakabu ba'dal kufriyati, dan mereka melakukan sebagian perbuatan-perbuatan kufur. Fakafarahum al-muslimuna bidzalika ma'annahum kanu yatakallamuna bisyahadataini wa yad'una ila al-islami. Maka para ulama kaum muslimin mengkafirkan mereka, padahal mereka juga mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga mereka mendakwahkan agama Islam. As-sabi'u, jawaban yang ke-7, ma dzakarahul ulama'u min kulli madhhabin fi bab hukmil murtaddi fi kutubil fiqhi, yaitu yang disebutkan oleh para ulama dari semua madhab dalam bab hukum bagi orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, yang mereka sebutkan dalam kitab-kitab fikih. Faqad dzakaru umuran katsiratan yukaffiru biha asy-syakhsa wa yahkumu bi riddatihi bisababiha. Para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih banyak sekali perkara yang bisa membuat pelakunya kufur, pelakunya menjadi keluar dari Islam, dan pelakunya dihukumi sebagai orang yang murtad sebab dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, jadi disebutkan dalam kitab-kitab fikih beberapa perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan riddah, murtad, keluar dari Islam. Yang orang yang melakukannya dihukumi murtad. Ya, riddah itu perbuatannya, murtad itu sebutan untuk orangnya. Walau syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa shalla wa shama. Walaupun orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun orang tersebut salat dan puasa, namun kalau melakukan perbuatan-perbuatan riddah, dia dihukumi murtad, keluar dari Islam. Maka kesimpulannya dari 7 poin ini, kalau kita simpulkan secara ringkas, bahwasanya walaupun seseorang itu mengucapkan syahadat, kemudian dia mengimani Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, mengimani hari akhir, bahkan dia salat, puasa, zakat, haji, namun andaikan dia melakukan salah satu dari pembatal keislaman, maka Islamnya batal. Maka dia keluar dari Islam, sehingga ketika dia keluar dari Islam, statusnya sama seperti orang-orang musyrikin terdahulu, yang tidak dimasukkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang Islam. Maka ini jawaban dari syubhat di atas. Namun tentu saja, seringkali kita ulang-ulang bahwasanya untuk menentukan orang itu kafir, keluar dari Islam, batal Islamnya, di sana ada syarat-syarat dan ada penghalang-penghalang. Ada asyurut wal mawani'. Ada syarat-syarat yang untuk menyatakan seseorang keluar dari Islam harus terpenuhi syarat-syarat ini. Dan ada mawani', ada penghalang-penghalang yang untuk mengatakan seseorang keluar dari Islam harus hilang semua penghalang-penghalang tersebut. Ini tidak sembarangan. Dan untuk memvonis seseorang itu keluar dari Islam, ini perkara yang berat. Oleh karena itu para ulama menasihatkan ini bukan domainnya para penuntut ilmu pemula, namun ini domainnya para ulama yang mereka kokoh keilmuannya. Adapun kalau masalah vonis kafir atau masalah takfir ini dilakukan oleh orang-orang awam dan juga para penuntut ilmu pemula, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya, yang terjadi adalah kekacauan sehingga orang saling kafir mengkafirkan secara sembarangan, dan justru ini akan merusak dakwah Islam. Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, halaman 50. Al-Musannif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan, wa yuqalu aydan, dan kita juga jawab dengan jawaban yang lain. Idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in wa jahada wujub as-salati annahu kafirun halalud dammi wal mali bil ijma'i. Kalau Anda menetapkan, kalau Anda meyakini bahwasanya orang yang membenarkan Rasulullah SAW, mengimani Rasulullah dalam segala sesuatunya, namun dia menentang kewajiban salat, kalau Anda meyakini bahwasanya orang tersebut kafir, halal darahnya dan hartanya berdasarkan ijma' ulama, wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'thi
Demikian juga orang yang menetapkan segala sesuatu dalam ajaran Islam kecuali satu, dia tidak menetapkan, dia tidak meyakini hari kebangkitan. Wa kadzalika idza jahada wujuba shaumi ramadhana wa saddaqa bidzalika la takhtalifu al-madhahibu fihi. Demikian juga kalau ada orang yang dia meyakini semua ajaran agama Islam kecuali kewajiban puasa Ramadan, dan dia membenarkan hal itu, dia menegaskan hal itu bahwasanya puasa Ramadan enggak wajib. Maka la takhtaliful madzahib, tidak ada perselisihan di antara ulama, termasuk di antara para ulama mazhab tentang kafirnya dia. Waqad nataqa bihil Qur'ana kama qaddamna. Padahal orang ini juga membaca Al-Qur'an sebagaimana sudah kami sampaikan. Fama'lumun anna at-tauhid huwa a'zamu fariidatin ja'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Anda sudah paham itu semua, maka sudah maklum bagi kita bahwasanya tauhid a'zamu fariidatin, kewajiban yang paling agung yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa a'zamu minas salati waz zakati was shaumi wal haji. Dan tauhid itu lebih organ lebih besar daripada masalah salat, daripada zakat, daripada masalah puasa, daripada masalah haji. Fa kaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhihi al-umuri kafara walau amila bi kulli ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa idza jahada at-tauhid alladhi huwa dinur rusuli kullihim la yukaffaru. Maka bagaimana mungkin ada orang yang mengingkari satu saja dari perkara-perkara di atas, perkara salat, perkara zakat, perkara puasa, perkara haji. Orang mengingkari ini, dia kafir. Walaupun dia mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah yang lain. Namun ketika dia tidak menetapkan tauhid, ketika dia menentang tauhid, yang tauhid ini adalah agamanya seluruh para rasul semuanya, kok dia tidak dikafirkan? Subhanallahi ma'ajaba hadzal jahlu. Maka subhanallah betapa anehnya kejahilan ini. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan tadi oleh Syekh Al-Qusayr. Ya, maka aneh kalau ada orang yang mengingkari masalah salat, zakat, puasa, haji, mengingkari kewajiban ini semua kok dikafirkan. Tapi ketika dia mengingkari tauhid, yang tauhid yang lebih penting daripada masalah tersebut, kok tidak dikafirkan? Makanya perkara yang aneh. Wa yuqalu aidan, kemudian juga kita jawab dengan jawaban selanjutnya, haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifata wa qad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yu'adhdhinuna wa yusalluna. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka memerangi Bani Hanifah padahal mereka masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan mereka juga beradzan dan mereka juga salat. Ya, Bani Hanifah ini adalah pengikutnya Musailimah al-Kadzdzab yang sudah dijelaskan tadi oleh Syekh Al-Qusayr. Fa in qala innahum yaquluna inna Musailimata nabiyyun. Kalau orang-orang musyrikin zaman sekarang mereka berdalih, ya mereka Bani Hanifah walaupun bersyahadat, walaupun salat, walaupun adzan, tapi kan mereka mengatakan bahwasanya Musailimah adalah nabi. Itu sebabnya mereka dikafirkan dan diperangi oleh para sahabat. Faqul hadza huwal matlubu. Maka katakanlah kepada orang-orang musyrikin ini, iya betul, persis seperti itu yang kita inginkan. Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafara wa hulla maluhu wa damuhu. Kalau ada orang yang mengangkat seseorang sampai ke derajat nabi, dianggap seperti nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir dan dihalalkan darahnya dan juga dihalalkan hartanya dan juga darahnya. Walam tanfa'hu asyhadatani walas salatu. Dan dua kalimat syahadat yang dia ucapkan tidak bermanfaat. Demikian juga salat yang dia lakukan tidak bermanfaat. Fa kaifa biman rafa'a syamsana aw yusufa aw sahabiyan aw nabiyan ila martabati jabbaris samawati wal ardi. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mengangkat Syamsan atau Samson, yang sering kita sebut dengan Samson, atau mengangkat Nabi Yusuf, atau mengangkat seorang sahabat Nabi, atau seorang Nabi sampai ke derajat Jabbaris samawati wal ardi, penguasa langit dan bumi, sampai ke derajat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ma'a'azama sya'nuhu. Subhanallah, ini perkara yang sangat besar sekali. Perkara yang sangat serius sekali.
Allah Ta'ala katakan, "Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun." Demikianlah Allah tutup hati dari orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang jahil. Surat Ar-Rum ayat 59. Jadi maksudnya, orang-orang yang tidak memahami masalah ini, bahwasanya orang yang bersyahadat, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia juga beribadah kepada Allah, dia membaca Al-Quran, dia mengimani Rasulullah SAW. Namun kalau dia berbuat gulu kepada makhluk, sehingga mempersembahkan kepada makhluk tersebut perkara-perkara yang harusnya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyetarakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini kufur. Sebagaimana kufurnya para pengikut Musailimah Al-Kadzdzab, sebagaimana kufurnya orang-orang yang menyembah nabi, menyembah sahabat, dan juga tidak akan bermanfaat syahadat dan salat yang mereka lakukan. Seharusnya ini perkara yang sangat mudah sekali untuk dipahami. Yaitu kalau kamu sepakat pengikutnya Musailimah Al-Kadzdzab dan juga para penyembah nabi, para penyembah sahabat itu kafir, harusnya juga kamu sepakat bahwasanya orang yang berbuat gulu kepada kuburan orang soleh, berbuat gulu kepada wali juga kafir. Karena ini inti perbuatannya sama. Harusnya ini mudah dipahami. Kalau ada orang sampai tidak paham hal ini, maka bisa jadi Allah Ta'ala telah menutup hatinya. Sehingga tadi Syekh membawakan ayat di atas. Wa yaqulu aydan, kemudian kita berikan jawaban yang selanjutnya. Alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ta'allamu al-amala min as-sahabati walakin i'taqadu fi Ali mithla al-i'tiqadi fi Yusuf wa Syamsana wa amsalihima. Orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib wa ta'allamu al-ilma, mungkin di sini maksudnya, dan mereka mempelajari ilmu, belajar ilmu kepada para sahabat. Namun mereka meyakini keyakinan yang batil terhadap Ali bin Abi Thalib, seperti keyakinan mereka, seperti keyakinannya orang-orang yang menyembah Yusuf dan juga menyembah Syamsan atau Samson, dan juga yang semisal dengan keduanya. Fa kaifa ajma'a as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim atadhunnuna anna as-sahabata yukaffiruna al-muslimina. Maka nyatanya para sahabat memerangi mereka dan mengkafirkan mereka. Apakah engkau mengira, wahai orang-orang musyrikin zaman sekarang, maka engkau mengira para sahabat adalah orang-orang yang mengkafirkan sesama muslim? Apakah engkau mengira bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang tukang mengkafirkan sesama saudaranya? Am tadhunnuna anna al-i'tiqada fi tajin wa amsalihi la yadurru wal i'tiqada fi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yukaffaru? Apakah kalian mengira bahwasanya akidah-akidah menyimpang terhadap Taj? Taj ini adalah nama orang yang berasal dari daerah yang namanya Al-Kharaj di Saudi Arabia yang dahulu disembah oleh orang-orang. Maka kata Syekh di sini, apakah penyembahan kepada Taj itu tidak berbahaya, tidak bermasalah, sedangkan penyembahan kepada Ali bin Abi Thalib itu bermasalah sampai pelakunya dikufurkan? Jadi di sini Syekh ingin mengajak berpikir, kalau penyembahan kepada Ali bin Abi Thalib itu kekufuran, kesyirikan dan bermasalah, maka sama saja penyembahan kepada yang lain juga bermasalah. Penyembahan kepada Taj, penyembahan kepada Syamson, ya, penyembahan kepada kuburannya Nabi Yusuf juga bermasalah, juga kesyirikan, juga kekufuran. Ya, ini dulu yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.